Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Gita Laura, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran dari mata kuliah Audit Internal yaitu Tata Kelola. Struktur Governance. Struktur governance memberikan arah bagi pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengelola risiko yang ada dalam setiap model bisnis. Berikut di bawah ini adalah gambar daripada unsur-unsur kunci dalam struktur tata kelola. Yang pertama yaitu governance. Governance atau tata kelola melingkari seluruh kegiatan perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan harus menaati hukum dan ketentuan perundangan di negara di mana ia berdomisili. Selanjutnya, risk management. Tujuan manajemen risiko perusahaan yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mempunyai potensi berdampak negatif terhadap sukses perusahaan. Dan yang kedua, meraih peluang yang memungkinkan terjadinya sukses perusahaan. Selanjutnya yaitu System of Internal Controls. Pengendalian internal ada di pusat lingkaran. Dan arti daripada panah-panah yang berwarna hijau yaitu menunjukkan arah arus informasinya. Governance dan komponennya. Menurut OECD, Principles of Corporate Governance, tata kelola meliputi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, direksi atau dekom, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola juga merupakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut serta cara memantau kinerja ditentukan. Selanjutnya, menurut Institute of Internal Auditors, tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Gambaran umum tentang tata kelola. Payung yang berwarna biru pada gambar tersebut melambangkan tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan Board of Directors. Board of Directors dalam sistem satu dewan atau one-tier board system mempunyai fungsi pengawasan serupa dengan dewan komisaris. Di bawah payung kewenangan Dekom terlihat Strategic Direction dan Governance Oversight. Dekom menetapkan arahan strategis yang harus diikuti organisasi. Ini mana merupakan makna wilayah kewenangan Dekom yang pertama atau Strategic Direction. Para komisaris atau anggota Dekom yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang usaha diharapkan meletakkan dasar-dasar ke arah suksesnya perusahaan. Wilayah kedua Dekom adalah pengelolaan pengawasan atau Governance Oversight. Dalam tata kelola perseroan terbatas, hal ini dilakukan oleh Dekom melalui audit internal atau SPI dan komite-komite di mana antara lain komite audit. Selanjutnya, komponen-komponen inti dari suatu governance oversight key components of governance oversight. Governance pada akhirnya adalah tanggung jawab Dewan Komisaris, meskipun tanggung jawab ini sering dilaksanakan oleh berbagai komite, diantaranya komite audit. Tanggung jawab Dekom yang pertama ialah menentukan siapa saja pemangku kepentingan dalam organisasinya. Pemangku kepentingan atau stakeholders. Pemangku kepentingan adalah seorang atau kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Berikut ini adalah jenis daripada pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu para karyawan. Para karyawan adalah mereka yang bekerja pada perusahaan dan karenanya mereka terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Yang kedua adalah para pelanggan atau customer. Mereka laksana darah yang menghidupkan atau lifeblood perusahaan. Mereka menentukan suksesnya perusahaan. Pada saat yang sama, para pelanggan juga mempunyai kepentingan atas suksesnya perusahaan dari mana mereka membeli barang atau jasa. Sebagai imbalan untuk harga yang mereka bayarkan, para pelanggan mengharapkan perusahaan menghasilkan produk yang aman. Selanjutnya, para pemasok atau vendor. Para pemasok atau vendor adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perusahaan yang mereka layani.
Yang keempat yaitu para pemegang saham. Para pemegang saham tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, namun mereka sangat berkepentingan terhadap suksesnya. Yang kelima adalah regulator. Mereka adalah lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Contohnya adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di bidang jasa keuangan dan pasar modal. Yang keenam adalah lembaga keuangan atau kreditur. Mereka memengaruhi struktur pinjaman dan erat hubungannya dengan para pemegang saham yang memengaruhi struktur permodalan perusahaan. Manajemen senior atau direksi. Tanggung jawab tata kelola manajemen senior pertama, memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. 2. Mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arahan tata kelola yang diberikan Dekom. 3. Mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis lain untuk membolehkan delegasi wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah. 4. Memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari para pemilik risiko untuk mendukung syarat pelaporan kepada Dekom. Manajemen senior dapat melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya dengan cara yang pertama, mengangkat suatu komite risiko, 2. Menegaskan syarat-syarat pelaporan, 3. Melakukan penilaian kembali terhadap governance expectation. Selanjutnya, pemilik risiko atau risk owners. Pemilik risiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberi tanggapan terhadap risiko jika risiko itu terjadi. Tanggung jawab para pemilik risiko yaitu pertama, menilai apakah kegiatan-kegiatan ERM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Yang kedua, menilai kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan ERM. Yang ketiga, menentukan apakah ERM yang sekarang berjalan bekerja sesuai dengan ERM yang dirancang. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk meyakinkan apakah anomali, hal-hal aneh, dan penyimpangan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Yang kelima, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan Dekom sudah akurat, siap tersedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Pemilik risiko dapat melakukan tanggung jawab dengan cara pertama, menyampaikan rekomendasi tentang tata kelola risiko kepada komite risiko. Yang kedua, menilai kembali kegiatan ERM setidaknya setahun sekali atau lebih jika diperlukan. Kegiatan asuransi. Kegiatan asuransi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Kelompok internal yang paling lazim memberikan jasa asuransi adalah para auditor internal di dalam kelompok SPI atau Satuan Pengawas Internal. Tanggung jawab tata kelola dari fungsi audit internal dapat meliputi satu atau semua butir berikut. Pertama, menilai apakah berbagai kegiatan ERM dirancang dengan tepat untuk mengelola risiko. Yang kedua, melakukan uji petik dan evaluasi apakah berbagai kegiatan ERM telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. 3. Mengevaluasi kecermatan dari rancangan ERM dan efektifnya pelaksanaan ERM secara keseluruhan. 4. Menentukan apakah asersi atau penegasan yang dibuat pemilik risiko kepada direksi tentang efektifnya ERM sudah benar dan mencerminkan keadaan ERM waktu itu. 5. Menentukan apakah asersi yang dibuat direksi kepada Dekom tentang efektifnya ERM sudah benar dan memberikan informasi yang perlu diberikan mengenai status ERM. 6. Mengevaluasi apakah informasi tentang risk tolerance yang telah ditentukan dikomunikasikan pada waktunya oleh Dekom kepada direksi dan oleh direksi pada pemilik risiko. 7. Memastikan apakah masih ada risiko lain yang belum tercakup dalam proses governance yang ada pada saat ini, tetapi seharusnya dimasukkan. Sistem Dewan. Pertama, One-Tier Board System. Dalam One-Tier Board System, keseluruhan wewenang pelaksanaan fungsi suatu perusahaan atau organisasi dilaksanakan oleh satu board atau dewan yang lazim disebut sebagai Board of Directors. Beberapa perusahaan atau organisasi sering juga menyebutnya dengan Board of Governors atau Board of Commissioners. Pada sistem ini, Board of Directors berfungsi menetapkan kebijakan, melaksanakan kegiatan operasional, dan sekaligus melaksanakan pengawasan atau monitoring.
Lazimnya, one-tier board system terdiri dari seorang Chief Executive Officer atau CEO, seorang ketua atau chairman atau lead director, beberapa direktur independen atau independent directors. Yang kedua, two-tier board system. Dalam two-tier board system terdapat dua dewan yang terpisah. Satu, dewan yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan mengelola operasional perusahaan atau management board. Dan satu dewan lainnya yang melakukan fungsi monitoring dan pengawasan, supervisory board. Pada dasarnya, management board merupakan executive directors, sedangkan supervisory board merupakan non-executive directors. Pemisahan fungsi penetapan kebijakan dan pelaksanaan operasional dengan fungsi monitoring dan pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan yang diharapkan akan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Ketiga, hybrid system. Kelemahan dan kekuatan pada suatu sistem disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya komposisi pemegang saham, budaya, peraturan perundang-undangan tentang jumlah dan perbandingan anggota suatu badan. Oleh karena itu, negara-negara tertentu seperti Jepang memperkenankan perusahaan memilih struktur tata kelola yang sesuai dengan kondisinya, apakah one board system atau two board system. Sistem yang memperbolehkan masing-masing perusahaan memilih struktur tata kelolanya disebut hybrid system. Selanjutnya, contoh governance framework Bank Indonesia. Kerangka kerja tata kelola Bank Indonesia memuat 5 elemen pokok sebagai berikut. Pertama, prinsip tata kelola atau governance principle Bank Indonesia. 2, komitmen tata kelola atau governance commitment Bank Indonesia. 3, struktur tata kelola governance struktur Bank Indonesia. 4, proses tata kelola governance proses Bank Indonesia. 5, hasil tata kelola atau governance outcome Bank Indonesia. 3 pilar tata kelola korporasi. Pilar pertama, transparansi. Transparansi merupakan komponen tata kelola korporasi yang sangat menentukan karena transparansi memastikan bahwa semua tindakan perusahaan dapat dicek setiap saat oleh pengamat luar. Pilar kedua, accountability. Asas pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar dengan pengelolaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pilar 3, security. Perusahaan diharapkan membuat proses-prosesnya transparan dan manusianya akuntabel. Ketika seluruh data perusahaan terjaga dengan aman dari akses pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara sederhana dapat dinyatakan tidak ada kompromi mengenai hal ini. Meningkatnya cybercrime dalam tahun-tahun terakhir membuat security atau keamanan pada skala prioritas yang tinggi untuk banyak perusahaan. 8 unsur tata kelola yang baik. 8 unsur tata kelola yang baik menurut Governance Pro adalah: pertama, rule of law atau hukum adalah panglima. Tata kelola yang baik harus dilandasi kerangka hukum yang adil atau fair legal frameworks yang dilaksanakan oleh lembaga regulator yang tidak memihak untuk perlindungan para pemangku kepentingan. 2. Transparansi atau keterbukaan. Transparansi berarti pertama, informasi harus disampaikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami. Kedua, harus tersedia dengan cuma-cuma dan dapat diakses secara langsung oleh mereka yang terkena kebijakan oleh praktik tata kelola. Dan yang ketiga, setiap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya adalah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. 3. Responsiveness atau tanggap. Tata kelola yang baik mewajibkan organisasi dan proses-proses yang dirancang untuk melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dalam waktu yang layak. To serve the best interest of stakeholder within a reasonable time frame. 4. Consensus oriented atau orientasi pada konsensus. Tata kelola yang baik memerlukan konsultasi untuk memahami kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara para pemangku kepentingan agar tercapai konsensus atau kesepakatan mengenai apa yang terbaik untuk seluruh anggota kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana hal ini dapat dicapai dengan cara yang berkelanjutan dan penuh kehati-hatian secara bijaksana. 5. Equity and inclusiveness. Kesetaraan dan keikutsertaan. Organisasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan untuk mempertahankan, meningkatkan, atau secara umum memperbaiki keberadaan atau well-being mereka akan menyampaikan pesan yang tidak terbantahkan, provides the most compelling
message mengenai alasan eksistensi dan nilai-nilai yang diberikannya kepada masyarakat. 6. Effectiveness and efficiency atau efektif dan efisien. Tata kelola yang baik berarti bahwa proses-proses yang dilaksanakan organisasi untuk menghasilkan hasil terbaik bagi para pemangku kepentingan dan memanfaatkan sebaik-baiknya segala sumber daya manusia, teknologi, keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya lingkungan yang ada padanya. 7. Accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar atau key tenet dari tata kelola yang baik. Siapa yang bertanggung jawab untuk hal apa harus didokumentasikan dalam pernyataan mengenai kebijakan organisasi. Secara umum, suatu organisasi bertanggung jawab atau is accountable terhadap kepada mereka yang terkena dampak keputusan atau tindakannya, dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 8. Participation atau partisipasi. Partisipasi atau keikutsertaan secara langsung atau melalui wakil-wakil yang sah merupakan landasan utama tata kelola yang baik. Partisipasi harus diberitahukan atau diumumkan secara luas dan diatur, termasuk kebebasan berpendapat dan kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap kepentingan terbaik organisasi dan masyarakat secara umum. Sekian presentasi saya, terima kasih.